Kalau dari cara cara berteologi Muslim kan menggunakan Al-Quran sebagai dasar, sumber informasi yang paling valid adalah Al-Quran. Kalau dengan cara yang sama, maka di dalam Kristen kita menggunakan Alkitab atau Bible lah. Yesus dikatakan Tuhan ya banyak sekali di Alkitab. Misalnya di Efesus, Matius, Roma, Kolose, Wahyu bahkan dikatakan Tuhan segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Jadi kalau dari cara berpikir yang sama, secara cara kerjanya ya Yesus disebut Tuhan dari segala Tuhan, memang sumbernya ada dari Alkitab. Sama seperti misalnya Nabi Muhammad disebut Nabi, sumbernya dari Al-Quran, sama juga. Jadi nggak ada bantahan Yesus dikatakan bukan Tuhan. Begitu maksudnya. Bang God, masih ada lagi yang mau disampaikan Bang God? Silakan Bang God. Jadi 4 pergeseran makna tadi itu memang tidak selesai. Bahkan Prof. Manuel pernah menjabarkan ini, di mana ketika pergeseran kata Tuhan menjadi Tuhan segala Tuhan, bahkan pergeseran proper name dari Allah itu berubah menjadi Tuhan. Jadi seharusnya kan itu ada tiada Tuhan selain Allah, ini terbalik, tiada Allah selain Tuhan, dan itu dijelaskan di Bible. Iya kan begitu. Jadi pergeseran-pergeseran makna ini sampai sekarang tidak selesai mereka bahas. Mereka pun di kalangan mereka tidak selesai. Itu bagaimana ketika pergeseran proper name itu jadi Allah menjadi Tuhan, sembahan yang harusnya tiada Tuhan selain Allah menjadi tiada Allah selain Tuhan. Jadi 4 pergeseran makna ini sampai sekarang belum selesai. Itu loh. Jadi kalau kita berbicara bahwa Yesus itu Tuhan, di mana letak ketuhanannya atau ketuhanannya, ini masih rancu karena sampai sekarang pun mereka tidak selesai membahas ini. Nah, begitu kira-kira. Nah, silakan Maksudnya Bang Gotu, salah satu Bang Gotu coba. Maksudnya pergeseran itu gimana? Dalam terjemahan otomatis bergeser dari bahasa yang satu yang awal ke bahasa yang berikut yang diterjemahkan. Ya, jadi pergeserannya begini. Hal itu kadang-kadang contoh-contoh ya. Salah satu aja. Lukas 2:10-11, terus Yohanes 13 ayat 13. Itu kan di situ seharusnya original teksnya itu kan Tuhan Lord. Tapi ketika seiring waktu berjalan sampai sekarang itu sudah 2 kali pergeseran dari Tuhan Lord menjadi Praise the Lord menjadi God gitu loh. Nah, coba perhatikan teks originalnya. Nah, coba dengan apa yang terjadi sekarang di sekian banyak itu denominasi Kristen. Dari Lord ini justru lebih parah, bukan bergeser ke Praise the Lord, tapi bergeser ke God, Khalik langit dan bumi. Sementara pengakuan iman rasuli saja itu tidak mengarah dari Lord itu atau Praise the Lord menjadi God. Buktinya sekarang gitu. Kan begitu. Oke, begini ya. Coba, sekarang kita masuk admin, bentar Bro Admin. Bentar dulu. Gini, kalau saya kan juga pembelajar Kristologi nih Bro Admin. Kalau kita lihat ada progres dalam keyakinan umat Kristen, itu kan sesuatu yang memang rahasia umum, sesuatu yang memang betul adanya. Contoh, konsili itu bukti bahwa agama Kristen lahir dari progresif pemikiran manusia. Ya, makanya ada konsili. Itu kan adanya kesepakatan bersama secara konsensus dalam ranah konsili untuk memahami bahwa Yesus begini dan begitu, kan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya ke Bro Admin, ketika God menceritakan membawa sebuah ide atau gagasan bahwa berdasarkan adanya kodek-kodek, kemudian adanya perubahan-perubahan, menurut Anda akui atau tidak itu hal seperti itu? Iya, untuk update itu diakui sekali. Jadi data-data yang ada, data-data yang ada itu terus diupdate berikut terjemahannya. Nah, sekarang masuk ke poin. Kira-kira apa yang ingin Anda buktikan dari literasi yang sudah diupdate ini, kenapa masih layak dikatakan sebagai informasi yang valid? Sementara Anda sudah tahu kalau ini informasi diupdate terus. Validasi, verifikasi, itu kita butuh. Maka tolong Anda tunjukkan apa alasan Anda menjadi Kristen, sementara sumber literasi kalian itu ada sumber yang diupdate terus-menerus, berprogres dan berproses. Baik dalam ranah teologi, yaitu konsepsi-konsepsi tentang teos dan kristologi, tentang Kristus, apalagi tentang tekstualnya. Lalu kenapa Anda masih menjadi Kristen? Silakan berikan alasannya. Ya, pertama gini, karena yang dibicarakan adalah sumber tambahan ya, yaitu kitab suci, dan itu memang kalau dari sisi keberadaannya itu selalu diupdate. Entah nanti suatu ketika ketemu lagi misalnya ada catatan lain, mungkin saja bisa ditambahkan sebagai informasi tambahan. Kalau yang sudah dikanon atau disahkan kan hanya yang sekarang ada atau perjanjian baru. Yang lain hanya informasi tambahan.
berkaitan dengan data-data tersebut itu sangat diupdate sekali, pasti diperbarui. Itu sudah clear, jangan diulang lagi. Iya, ini saya mau Tidak masuk ke perlu situ. ditekankan. Masuk Kemudian, ke pertanyaan saya. Apa alasan Anda masih menggunakan kitab Anda sebagai sumber keyakinan yang menurut Anda valid? Kalau nggak valid, pasti Anda nggak lagi percaya dengan itu. Apa alasan Anda tetap menjadi Kristen? Itu dijawab. Sementara Anda sudah tahu ini selalu diupdate baik secara teologi, kristologinya, pemahamannya, dan juga tekstualnya. So why you still being Christian, my brother? Okay. That's my question. Please answer. Karena kami Kristen itu dijamin surganya. Bukan. Bukan. Jadi begini. Izin. Saya kadang muak lihat orang-orang yang bahkan jangankan punya Roh Kudus. Saya tanya sama Bro Admin, lu nggak diajak, lu dari tadi udah keder. Lu nggak lulus kelas 1. Beda lo Islam. Saya lagi jawab, lagi ngobrol sama Bro Admin. Manusia lagi ngobrol. Biawak jangan ikut-ikut. Ini orang lagi ngobrol. Nabi lo berarti bersolawat belum Turunkan Fandi, nggak butuh biawak ini. Turunkan ini, binatang ini turunkan. Kita lagi anjing kau babi. Kan? Betul kan? Kau makan anjing, kau bilang aku anjing babi, sementara kau masukkan anjing dan babi ke mulutmu. Ya, kau aja pemakan anjing dan babi. Ada-ada aja kau. Heran aku sama orang Kristen nila, selalu kontradiksi. Kau bilang aku anjing babi, mau kau makan ngaku? Anjing babi aja makananmu. Kuak. Biawak. Lanjut Bro Admin. Silakan brother. Why you still being Christian for today? After you know about your doctrine. Oke. Jadi yang tadi saya sampaikan itu sudah benar, itu adalah proof atau pembuktian kedua kitab suci itu. Sementara sumber iman yang utama itu adalah pengakuan dari para murid. Nah, sampai sekarang kenapa saya misalnya pribadi tetap menggunakan kitab suci sebagai sumber yang utama selain daripada sumber para murid atau pengajaran gereja? Karena esensi pengajarannya tetap sama, tidak berubah. Bisa buktikan nggak itu pernyataan itu? Esensi pengajaran murid dengan esensi pengajaran yang kalian iman itu sama. Pertama, validasi pertama untuk mengukuhkan argumen Anda, coba buktikan kalau Bible itu betul-betul dari muridnya Yesus. Pakai data apa? Ilmiah, silakan. Gimana? Membuktikan Bible. Kita jangan terbang dulu jauh. Tidak. Sebelum kita masuk ke fakultas, kita lewati dulu fase PAUD, SD dan SMP juga SMA. Jangan kita lompat pagar dulu sebelum kita lulus kuliah. Jangan. Nanti drop out kita. Nah, jadi pertanyaan saya itu kepada Anda, kenapa Anda masih Kristen? Anda menjawab, karena esensi pengajaran murid sama dengan esensi pengajaran yang Anda imani. My question after this adalah, dari mana Anda tahu bahwa apa yang Anda baca itu betul-betul dari murid Yesus? Please you give me a proof, ilmiah, academic. Ya, pembuktian satu-satunya hanya dari riwayat gereja saja. Tidak ada pembuktian yang lain. Ini adalah bukti subjektif ya, dari gereja saja. Pertanyaan saya, siapa orang-orang yang memiliki otoritas di gereja Anda sehingga mampu mengatakan bahwa ini dari murid Yesus? Lalu data apa yang dia pakai untuk memvalidasi statementnya? Pertama nama, saya tanya. Kedua metodologi. Datanya bagaimana? Datanya apa? Ini masuk ke dalam epistemologi. Silakan jawab. Ya, kalau itu nggak ada toh. Nggak ada. Satu-satunya gini, sebentar. Nggak seperti itu, Bu Umia. Jadi kalau dalam iman kekristenan, kalau saya bilang sudah sumber validasi orang yang atau validatornya ya dari gereja saja, informasinya misalnya. Gereja itu kan bukan nama orang, brother. Gereja itu kan sebuah komunitas, komunal. Nah, di dalamnya ada orang-orang. Bentar, gereja itu adalah sebuah tempat, nama benda, kata benda, tidak menunjukkan person. Gereja ini adalah, kalau kita bicarakan boleh dikatakan sebuah komunal, tempat orang, bolehlah. Tapi masalahnya di dalam itu validatornya siapa yang mengatakan bahwa apa yang Anda imani sekarang dari murid Yesus langsung. Kenapa? Anda lihat, jangankan gereja, sedangkan murid-murid Yesus 12 orang saja, 2 diantaranya berkhianat. Lalu ketika dikatakan murid Yesus, dari mana? Murid yang mana? Murid yang mana yang kalian terima, kalian percaya? Kalian mau mengatakan bahwa semua murid Yesus itu patuh? Brother, bahkan Yesus sendiri dalam kitab Anda, kalaupun kita percaya itu sebagai kitab suci ya,
Di situ dikatakan, bahkan muridnya bahkan tidak paham ketika dia menyampaikan sesuatu menggunakan bahasa perumpamaan. Berulang dia jelaskan. Artinya kognitif murid-murid Yesus tidak sesmart Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidak sesmart Utsman ibnu Affan, Ibnu Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Yang mana secara sejarah internal Islam, by ilmiah bisa dibuktikan bahwa mereka adalah tokoh-tokoh yang memang secara aktualisasi kehidupannya berguna bagi negaranya. Zaid bin Sabit itu penulis wahyu loh. Dia adalah orang yang dimuliakan Ibnu Abbas, dicium tangannya loh. Bahkan dia memiliki tempat di Jazirah Arab pada waktu itu. Artinya dia adalah orang-orang yang berdiri, ada tokoh-tokoh yang masyhur pada waktu itu sebagai skolar. Nah, murid-murid Yesus apakah skolar? Tidak. Bahkan dia menurut pandangan orang adalah orang-orang yang tak terpelajar. Tiba-tiba kalian katakan mereka bisa dipercaya semua. Bahkan Yesus sendiri membuktikan dia memilih 12 murid, 2 diantaranya adalah penipu. Yang satu menyangkal dia sampai ayam berkokok, yang satu menjual Yesus. Bagaimana mungkin kemudian kalian berani mencampurkan mana berlian mana kaca lalu kalian katakan ini berlian? Maka saya tanya, validasinya bagaimana caranya supaya memisahkan mana berlian mana kaca? Dari mana Anda tahu bahwa gereja ini betul, gereja ini salah? Kenapa? Karena Katolik pun dibantah oleh Protestan, karena Protestan pun dibantah oleh Katolik. Jadi mana yang betul di antara internal agama kalian? Mana otoritas tertinggi? Apa kaitannya dengan Yesus? Bagaimana secara ilmiah bisa kami percaya bahwa apa yang disampaikan itu betul-betul sampai kepada Yesus atau apalagi diamalkan para muridnya? Ini yang kami butuhkan, ilmu, knowledge. Kalau imani jangan bicara di sini, begitu. Oke. Knowledge ya, bukan imani ya. Oke. Yes. Jadi dari semua yang tadi Uni sudah sampaikan, ya. Kenapa saya masih percaya misalnya pertanyaan seperti itu? Ya satu sajalah. Karena saya berada di lingkungan Muslim, kemudian sumber imannya juga Al-Quran, dan saya percaya bahwa kalau memang di Al-Quran dikatakan demikian berarti kitab saya benar. Sebagai contoh begini, pernyataan Lukas atau dogma yang diajarkan oleh Lukas sangat clear sekali tentang siapa Yesus, bahwa Yesus bukan anak hasil biologis. Itu dogma, hasil penelitian, hasil analisanya Lukas. Tetapi hasil tersebut. Sebentar. Di mana Lukas mengatakan seperti itu? Coba tunjukkan ayatnya. Kita mau telaah ayat dulu. Sudah, saya belum selesai. Saya baru mau. Jangan tadi udah ngomong banyak. Iya, kalau saya kan pakai gini. Kalau kita bicara klaim itu ada data dulu. Karena kita uji data kan dulu. Saya mau selesaikan dulu. Tapi saya mau tunggu itu ya, data kalau Lukas berkata ini dan itu. Saya mau itu kita bahas dulu. Kita kerucutkan materinya. Ya, jadi itu tadi. Jadi soal dogma tentang Yesus bukan anak biologis, sumber dari kitab Lukas ternyata dikonfirmasi di zaman sekarang. Jadi itu saja sih salah satu yang bikin saya tetap percaya. Ya, begitu. Yang dikonfirmasi di zaman sekarang itu apa? Yang mengkonfirmasi apa? Brother, jelas-jelas kalau bicara. Misal nih, yang dikonfirmasi adalah perkataan Lukas, ini dia perkataannya. Yang mengkonfirmasi adalah Al-Quran, ini dia perkataannya. Nah, ini kita telaah di sini, kita uji di sini secara ilmiah. Ayo, mari kita diskusi. Ini namanya ranah diskusi, dialog dua arah. Anda kan membuat statement, iman Anda berdasarkan validasi Al-Quran. Ini lucu, ini sebenarnya ambigu, ya. Bukan seperti itu. Sebentar, satu menit. Ada. Ya, lanjut yang lain dulu. Ustadz Alif, saya tetap di poinnya si Bro Admin, alasan dia menjadi Kristen. Padahal dia sudah tahu kitabnya itu update, berubah-ubah, berprogres dan berproses. Berarti kita sudah maju. Silakan yang lain dilanjutkan. Saya tunggu dia aja nanti. Saya mute lagi. Saya lagi nunggu jawaban juga sih sebenarnya dari Uniripa. Karena biar tidak mengecoh, kasihan dia bebannya. Atau gini deh, kita sapa yang lain dulu nih. Sekarang saya masuk ke si Tanto. Tanto, sebelum ke Bro Admin. Satu pertanyaan dulu. Ya, pertanyaan ini deh. Saya mau bertanya, kira-kira Quran yang asli itu di mana? Kan selama ini kan semua salinan kan. Yang kita lihat ini loh. Kalau Alkitab Injil kan memang itu kan bukan revisi, bukan apa sih, karena itu kan diterjemahkan. Nah, kalau Al-Quran kan itu kan saya mau minta itu di mana aslinya. Nah, Oke, gitu. Baik. Pertanyaan Anda pertanyaan anak kelas 2 SD, tapi saya harus luruskan dulu. Di kelas 1 SD Anda belum lulus sepertinya ya. Saya mau definisikan dulu Al-Quran. Saya tanya, saya konfirmasi, tidak mau menghina Anda. Saya mau verifikasi pengetahuan. Apa Anda tahu apa arti Al-Quran? Justru itu saya tanya, makanya. Bagus. Berarti kita jangan dulu bahas pertanyaan Anda ya. Saya ajarkan Anda dulu materi dasar, materi PAUD ya. Al-Quran. Qara'a yakra'u Qur'anan.
merujuk kepada, diam dulu, jangan hahem, terganggu saya. Ya, Iya, oke. diam, mute. Ya. Quran, qara'a yaqra'u Qur'anan adalah kalam Allah, perkataan Allah, kehendak Allah. Bisa juga dikatakan kitabullah. Apa arti kataba? Kataba menurut Imam Al-Qurtubi bukan hanya diikat dengan kata-kata kitab buku, bukan, tetapi juga adalah kehendak aturan Allah. Maka Al-Quran adalah apa-apa yang kami lafazkan, yang kami bacakan, yang kami lihat, yang kami amalkan, yang merupakan kalam Allah. Maka pertanyaannya, mana yang asli? Al-Quran yang asli, apa-apa yang ada di kolbu asli, yang tertulis asli, tidak ada palsunya. Nah, kemudian kalau kamu bertanya, mana Al-Quran yang pertama kali ditulis? Baru saya jawab, sepakat seluruh agama di dunia. Tunjukkan, bantahkan kepada saya kalau memang bisa buktikan. Antitesis bawa ke depan saya. Seluruh agama di dunia, apapun agamanya, kejawen, kapitayan, Hindu, Buddha, tidak memiliki autograf. Apa autograf? Catatan pertama dari apa yang dianggap sebagai manuskrip. Kita tidak punya semua. Jangankan kalian, kami, Hindu, Buddha, andai ada agama yang tablet Hammurabi pun, itu tidak bisa dikatakan itu ada teks awal atau autograf. Itu bisa jadi salinan. Maka tidak ada autograf. Tapi kalau Anda bertanya mana Al-Quran asli, saya bacakan kepada Anda Al-Quran yang asli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Quran itu Al-Quran asli. Tidak ada Al-Quran palsu. Ya, maka Anda sudah saya ajarkan apa definisi Al-Quran. Ya, silakan lanjut pertanyaannya. Kalau tidak mengerti jawaban saya, elaborasi pertanyaannya. Saya belum mengerti Uni. Wajar, kognitif manusia tidak semua sama. Ya, silakan dipertanyakan ulang. Kalau tidak paham, qara'a yaqra'u Qur'anan adalah kalam Allah. Kalau yang disebut sebagai mushaf Al-Quran, ini yang saya pegang. Ditulis, tertulis, dituliskan, bersampul. Ada catatan-catatan di dalamnya. Nah, itu dia. Silakan. Open your mic, Tanto, buka mic-nya. Oke, kalau Anda sudah tidak ini, silakan ke Bro Admin. Ini loh yang kutanya, bukti konkret aslinya tuh di mana? Seperti di papirus kayak di kulit kayak apa? Yang seperti dulu. Kalau di Alkitab kan ada itu. Kalau ingin lihat ya di sana di Roma, Italia, mungkin di museumnya sana. Nah, yang saya tanyakan itu loh. Anda bertanya apa ini? Bertanya manuskrip asli, manuskrip awal. Iya. Saya sudah jawab, itu autograf. Kristen tidak punya, Buddha tidak punya, Hindu tidak punya, Islam tidak punya. Ada. Tunjukkan. Bahasa Ibrani-nya ada ya. Tunjukkan. Tunjukkan. Kok kau suruh aku datang? Loh, tunjukkan dulu mana itu kan kamu yang kamu membawa parameter lalu menuntut saya untuk ikuti parametermu. Namanya koclok. Oh, salah, koclok saya enggak ada koclok. Mana kitab aslimu? Mana kitab aslimu? Bawa dulu. Mana kitab aslinya? Kalau kau tidak punya kitab asli, kenapa tanya kepada kami kitab asli? Saya sudah katakan, argumen saya jelas. Kristen, Hindu, Buddha, Islam tak punya autograf. Teman-teman coba lihat ya, ditanya aslinya Al-Quran sudah nggak ada yang jawab, nggak bisa kayaknya, nggak ada nih. Lah. Ini nge-framing aja. Saya sudah jawab, tidak ada autografnya. Berarti tidak ada. Loh, gimana mau dibilang salinan apa? Itu sih yang nulis apa itu? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit dari mana itu? Zaid bin Sabit dari hadis kami dapatkan riwayatnya bersanad berkesinambungan dan itu ada di dalam kitab hadis. Saya tanya sama kamu. Apa? Mana manuskrip awal kitabmu yang kau bilang tadi papirus tadi mana? Ya lihat sana di Roma sana. Pulang kampung kau. Kau suruh aku kau yang pergi ke sana kau tunjukkan, bawa ke sini. Di situ tunjukkan mana aslinya. Kopla ini lebih hina daripada anak paut ini. Diam kau. Saya tidak ada waktu, buang-buang waktu untuk melayani orang-orang seperti kalian. Lanjut ke Bro Admin. Kelihatan ya kualitas umat Kristiani kalau naik ke atas ini. Satu, tidak mengerti esensi yang dipertanyakan. Saya sudah jawab. Autograf baik Hindu, Buddha, Islam, Kristen tidak ada. Ingat, suhuf-suhuf yang dibuat.
Kitab-kitab yang dipegang Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab itu sudah tidak ada. Kemudian kitab pertama di zaman Abu Bakar yang ditulis dalam riwayat hadis yang diambil oleh Utsman Ibnu Affan menjadi parameter penulisan Al-Quran di zaman Ibnu Affan itu sudah tidak ditemukan. Tetapi manual skrip tertua kita punya Birmingham, Sanaa, Topkapi kita punya. Pertanyaanku, kau Kristen, kau bilang kitabmu ada, yang aslinya mana? Ludahi mukamu nanti. Malu kau sama Bro Admin. Bro Admin, ajarkan saudara Kristenmu dulu. Dari kau aja dulu bilang, ada nggak autografanya kitab Bible? Silakan jawab. Jangan gitu ah. Ya pokoknya ada. Catatan pertama ada. Catatan pertama ya. Tapi sebenarnya sumber iman Ya, Kristen kan catatan bukan pertama dari situ. ada. Nggak saya tanya, catatan pertama ada. Ya, yang ada ditulis toh. langsung Matius. Di mana terdapat sekarang? Tunjukkan. Nggak ada. Yang ada tulisan langsung ya Lukas lah. Aduh, mana? Tulisan catatan Lukas itu mana? Yang asli, yang pertama, yang dia tulis sendiri. Sebentar. Kalau yang Lukas memang itu asli. Mana? Tapi begini, Di mana? bukan soal asli dan tidaknya ya. Aduh. Enggak. No. Nggak bisa kalau Saya masuk ke minta situ. autograf. Loh, kok nggak bisa? Ginilah kalian klaim Ya, nggak tapi ada, nggak mampu nggak ada. buktikan. Nggak usah ngeklaim. Belajar dulu, Kan memang bawa datanya. Klaim itu cara membuktikannya gimana? Cara membuktikannya, buktikan bahwa itu benar nih. Saya baca nih di apa namanya, di website Katolisitas. Ini Lukas pertama sekali tulis siapa penerbitnya. Mari kita cross check, begitu ilmiah. Diskusi itu ilmiah. Itu kan klaim Kita juga mengkaji. websitenya. Iya, klaim itu bisa masih bisa kita sandarkan sebagai literasi, brother. Tunjukkan bahwa oke, menurut Profesor Dr. Antonius Ya, Banderas. gini. Aduh, gini loh. Kalian ngerti nggak ilmiah? Kamu pernah kuliah nggak? Ada Nah, teori gini. kebenaran. Kamu ngerti nggak teori kebenaran? Teori kebenaran selain yang coherence, kemudian yang apa namanya, kesesuaian. Ada satu lagi teori kebenaran yang diterima. Kebenaran subjektif. Ya, itu yang masuk dalam ranah doktrin. Masukkan dalam kotak doktrin. Silakan simpan. Yang satu lagi apa? Kebenaran dari perform. Dari siapa yang bicara. Kau kalau mau data medis, kau tanya sama dokter. Jangan kau tanya sama tambal ban. Ya, ini secara cepat singkat untuk mendapatkan kebenaran. Jadi ketika kalian bicara bahwa masih ada teks tertua yang pertama sekali ditulis oleh Lukas, itu masih ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Siapa yang bilang? Di mana? Bagaimana membuktikan kalau itu betul? 3 ini harus kalian jawab. Kalau kalian tidak mampu menjawab 3 ini, diam kalian. Klaim tanpa bukti itu bisa jadi asumsi, fitnah, dusta, takia, korintus. Klaim dengan pembuktian, baik dalil akli, dalil nakli, itu bisa jadi kebenaran. Minimal tertulis dulu bahwa penulis kitab Lukas adalah Lukas. Jadi begitu diskusinya. Nanti baru kita maju ke ranah selanjutnya. Kalau sudah ada 2 hal yang sama-sama klaim, Al-Quran klaim, Bible klaim, setidaknya ada dulu bukti tertulis dua-duanya. Maju kita naik. Naik ke atas selanjutnya apa? Mari kita uji di mana klaim 2 ini yang paling benar. Begitu cara diskusi. Kalau cuma bilang ada tulisan tertua dari Lukas, ada, ditanya di mana, nggak tahu, siapa yang bilang, nggak tahu, bagaimana cara menyelidikinya, nggak tahu, diam kalian. Kami tidak butuh itu. Yang kami butuh knowledge. Kita dari tadi nunggu, kenapa kamu Bro Admin masih menjadi Kristen sementara kamu tahu bahwa ada progresif, ada perpindahan, ada perubahan. Baik dalam ranah memahami teologi dan kristologi dibuktikan dengan adanya konsili dan juga tekstual dengan dibuktikan adanya kritik teks. Lalu kenapa kau masih jadi Kristen? Pertanyaanku belum kau jawab, brother. Jawab. Tapi sudah kau jawab sih tadi, karena kau bilang, ya apa yang ditulis Lukas divalidasi oleh Al-Quran. Nah kan gitu, maka mari kita bahas. Bukan itu. Nah udah jawab. Enggak, bukan itu. Berarti saya salah paham. Oke, Luruskan. pertama ya. Pertama karena esensi pengajarannya tidak berubah. Yang mana? Menurut Satu-satu. menurut informasi. Yang mana? Ya, Yang mana? Pengajaran yang mana? esensi ajaran. Yang mana? Ya, ajaran Yesus kan toh, banyak. ajaran Yesus tentang Ajaran Yesus kan kasih. banyak. Yang mana? Yang mana? Ya, satu-satu, Bu. Ya satu-satu. Maksudnya lah. satu-satu. Yang mana? Satu-satu. Esensinya tidak berubah. Tentang Yang mana? ajaran kasihnya. Yang mana? Ajaran kasihnya, ajaran Iya, kasihnya. yang mana ayatnya sebutkan gitu maksudnya. Aduh. Esensi
Esensinya pipi itu kiri kasih ajaran kanan. kasih. Tampar pipi Bukan. kiri kasih kanan. Apa? Bukan. Kasihi musuhmu. Bukan. Kasihi musuhmu. Bukan. Lalu yang mana? Yang mana? Bukan itu esensinya, Iya. esensi ajaran kasihnya. Esensi ajaran kasih itu bagaimana? Jelaskan. Jangan ambigu. Ya, mengasihi tanpa menghakimi. Ya, Mengasihi tanpa menghakimi. Oke. Ya. Saya lanjut. Bagaimana pernyataan Anda dalam Loh. satu kitab saja? Yesus pernah saya berkata. baru berapa kata. Loh, saya mau membuktikan Anda gugur dalam argumen. Anda bilang kan Loh, gugur esensinya tidak gimana? berubah. Saya baru Nah, ini saya mengatakan buktikan. 2 kata. Anda sudah gagal. Ya, Kenapa? sudah, Saya bisa silakan. buktikan. Mana yang gagal yang Bohong, mana? Silakan. bohong dalam kitab Anda ya. Mari kita bahas. Apa kata Anda? Mengasihi tanpa menghakimi. Bullshit. Ya, esensi Mari kita lihat. ajarannya adalah Mari kita lihat. mengasihi. Mengasihi. Dan Pertanyaan kita saya. tidak boleh menghakimi. Iya, mari kita bahas Ya, itu ya. silakan. Barang siapa yang mengatakan jahil masuk neraka, menghakimi atau tidak? Esensi ajarannya mengasihi Saya dan tanya, kita tidak boleh ketika menghakimi. ada yang mengajarkan barang siapa yang mengatakan jahil masuk neraka, itu menghakimi atau tidak? Itu menghakimi. Tuhan sendiri yang ngajarin kok. Tuhan sendiri yang artinya menghakimi. Tuhan Yang boleh Anda sendiri menghakimi sudah hanya kontradiksi. Tuhan. Loh, kok kontradiksi? Kan Tuhan yang boleh menghakimi. Berarti hanya Yesus Tuhan. mengajarkan tapi tak mengikuti ajaran itu sendiri. Hanya mengajarkan Bukan. aja. Yang boleh menghakimi hanya Tuhan. Kita Oke, sebagai tunjuk pengikut tunjuk tidak dalil. boleh dong. Kalau yang boleh menghakimi hanya Yesus. Anda tahu tidak apa kata Yesus? Anda dusta lagi di hadapan saya. Aku datang tidak untuk menghakimi. Yesus yang bicara. Sejak kapan Yesus boleh menghakimi? Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Loh, iya betul. Loh, Kita loh, misalnya siapa yang berhak cuma loh, menghakimi? saya Yesus itu atau Allah tidak Bapa? boleh menghakimi. Loh, bukan, saya bukan sedang ngomongin soal Tuhannya, kitanya. Kan tadi dibilang Jangan kenapa bawa-bawa Kristen? kita. Ini Anda saja, nggak ada urusannya dengan kami. Saya. Kami Iya, boleh saya. menghakimi. Kita tuh maksudnya Kami orang boleh Kristen. menghakimi. Dalam Islam itu boleh memberi hukum. Bahkan dalam surah Al-Quran, jangan berbelas kasihan kalau kami menegakkan Iya, hukum-hukum itu Allah. maksudnya Itu beda. kenapa? Kalau menghakimi tidak boleh, itu pengadilan tutup. Hakim-hakim itu suruh nggak kerja lagi mereka. Begitu loh. Kami boleh menghakimi. Saya sebagai seorang ibu boleh menghakimi anak saya. Karena saya yang lebih tahu apa yang dilakukan anak saya benar atau tidak. Bukan saya tunggu Tuhan untuk menghukum anak saya. Hei, dalam Islam syariat itu gunanya untuk memberikan solusi-solusi bagaimana supaya tidak terjadi lagi perbuatan-perbuatan salah. Ini yang konteksnya adalah hukum. Nanti yang memberikan hukum adalah hakim. Kalau Anda bilang hakim itu tidak boleh dari kalangan manusia, suruh itu tutup pengadilan. Ya, jadi saya tanya kepada Anda, ketika Anda katakan yang boleh menghakimi hanya Tuhan, ya dalam Islam ini namanya adalah ajaran Qadariyah. Qadariyah, sesat dalam Islam ini. Dan kami tidak sepakat dengan itu. Kami ahli sunnah wal jamaah. Maka mari kita sebut. Dalam Yohanes pasal 12:47, Anda bilang ajaran kalian konsisten secara esensi? No. Bahkan Anda sendiri ditabrak lari oleh Yohanes pasal 12 nomor 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia. Lalu ketika Yesus berkata, orang yang berkata jahil itu masuk neraka. Dia sudah kontradiksi dengan argumennya. Pertama dia katakan datang ke dunia untuk tidak menghakimi. Tapi ternyata dia memberi keputusan. Orang yang berkata jahil masuk neraka. Mana yang betul? Esensi pengajaran mana yang tidak berubah? Jangankan berasal dari Yesus murid sampai kalian. Sedangkan Yesus dengan Yesus bertentangan, brother. Lalu bagaimana Anda bilang saya jadi Kristen karena esensi pengajarannya konsisten? Pret! Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda. Ya enggak? Sudah gugur argumen Anda. Yesus dengan dirinya sendiri bertentangan. Saya belum berargumen. Jawab. Saya belum sudah dapatkan berargumen. argumennya. Saya sudah Loh, dengar gimana telinga saya saya sehat. ngomong aja baru dua kalimat. Argumen Maksudnya Anda gimana? gugur di hadapan saya ketika Anda bilang Saya ajaran belum ngomong. sudah. Anda bilang esensi Kapan? pengajaran kasihnya tidak berubah kan itu tadi, benar nggak? Iya. saya belum Nah, memberikan saya sudah argumen, tunjukkan baru memberikan esensi ajaran jawaban. kasihnya berubah. Saya sudah hancurkan argumen Anda. Langsung saja, nggak usah kita strike to the point aja, nggak usah bertele-tele kita. Jadi ketika Anda Karena bilang salah. esensi, loh tunjukkan Karena kesalahannya. salah, Uni. Tunjukkan salahnya di mana? Pertama, oke. Jadi Sebentar, Uni. lanjut, Gini Bro loh, Uni. Admin. Silakan. Uni, sebentar, Uni. Kan Uni tadi tanya ke saya. Dan saya menjawab tentang saya. Tapi argumentasi Uni itu tentang Yesus sendiri. Ceritanya tentang cerita Yesus. Nah,
Saya bilang ajarannya tetap konsisten, yaitu mengasihi dan tidak boleh menghakimi. Memang perintah Yesus kepada saya misalnya atau umat Kristen yang lain tidak boleh menghakimi. Misalnya di Matius 7 pasal 7 ayat 1 itu sampai 2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Di Lukas, jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan jangan kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu pun akan diampuni. Di Roma atau paling jelas lagi di Yakobus, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesamamu manusia? Itu loh maksud saya. Dari sisi kitanya diajarkan dengan pengajaran yang sama dan konsisten, mengasihi dan tidak boleh menghakimi, supaya kita juga dikasihi dan tidak dihakimi dan diberi pengampunan. Begitu maksudnya. Begini ya, saya luruskan Anda. Anda menceritakan tentang Yesus. Maka yang saya kritisi adalah tentang Yesus ini, bukan tentang Anda. Anda mau percaya A, B, B, C, terserah. Lalu Anda katakan tadi bahwa ajaran kasih Yesus itu konsisten. Saya sudah katakan tidak konsisten. Buktinya mana? Saya sudah tunjukkan 2 ayat. Pertama, dia mengaku tidak menghakimi, lalu dia datang menghakimi. Itu poin saya. Artinya, jangankan mencapai kepada diri Anda, pengajaran itu esensinya konsisten kata Anda. Yesus sendiri dengan dirinya sendiri bertentangan. Bahkan dia katakan apabila ditampar pipi kiri kasih yang kanan. Emang dia kasih pipi sebelahnya ketika ditampar hansip Romawi dalam Yohanes 18? Tidak, brother. Sampai mati loh itu. Saya tanya, ketika ditampar pipi kiri kasih yang kanan, ketika ditampar hansip Romawi, dia kasih nggak pipi yang sebelahnya? Itu secara simbolis dikatakan demikian. Saya tanya, dikasih nggak pipinya? Iya, itu berarti berlebihan. Berarti dia berlebihan. Yang disuruh dia ada tampar pipi kiri kasih kanan, malah dia ditampar pipi kiri, bunuhlah dirimu. Berarti botol itu, tidak sesuai dengan eksistensi ajaran. Saya tanya, pertanyaan saya simpel. Inti ajarannya apa? Tidak membalas kejahatan. Mantap, dengan perbuatan yang sama. Oke, saya tanya balik kepada Anda. Ketika ada penjajah datang ke Indonesia, kau lawan atau tidak? Penjajah ya beda konsep toh. Ini kan beda konsep, guys. Inilah ajaran yang tidak universal ya. Saya tanya, penjajah itu musuh atau bukan? Secara kenegaraan ya. Saya tanya, penjajah itu musuh atau bukan? Secara kenegaraan itu musuh. Dilawan atau tidak kalau kau sebagai Kristen? Kalau dari sisi kenegaraan ya pasti dilawan lah. Berarti hukum negara lebih kuat daripada hukum Tuhanmu? Bukan, hukum Tuhan itu berlaku untuk kita. Bukan untuk negara. Oke, kau ikut tidak melawan penjajah ketika kau sebagai Kristen ikut nggak melawan penjajah? Ya kalau tentara ya ikutlah. Bukan, kau bukan tentara. Dalam undang-undang setiap warga negara wajib membela negara. Bahkan Pak Jokowi telah mengeluarkan mandat seluruh warga negara kalau ada penjajah ikut berperang. Saya tanya, kau ikut tidak sebagai Kristen yang bukan tentara? Ya ikutlah kalau memang. Kau sudah menyalahi aturan. Katanya tidak boleh melawan. Tak katanya kalau penjahat tidak boleh dihakimi. Inilah ajaran kontradiksi. Konsep membela diri. Bukankah ketika Yesus dihantam dia tidak membela diri? Kutanya dulu. Ketika Yesus dihantam dia bela diri nggak? Oh tidak, kalau Yesus kenapa kau nggak ikuti? Nah ini dia, berarti Yesus tidak mengajarkan apa? Tampar pipi kiri kasih kanan itu pembelaan diri nggak? Bukan dong. Nah inilah kalian ajaran. Oke, udah saya sudah tangkap. Gitu. Enggak, saya sudah tangkap ya teman-teman, dengar perhatikan. Inilah bukti bahwa kenapa mereka ini Allah letakkan di neraka paling jahanam dan kekal selama-lamanya. Mereka tahu bahwa yang mereka ucapkan itu sebenarnya salah, tapi mereka betulkan selalu. Kenapa? Doktrin. Saya tanya, kenapa kau masih jadi Kristen sementara kau tahu kitabmu amburadul, direvisi baik, diupdate terus-menerus, bahkan secara teologi dan kristologi berubah secara pemahaman. Ada progresnya, ada prosesnya. Kenapa kau masih percaya? Dia bilang apa tadi? Jawaban di awal sudah dihilangkan, di apokrif ke belakang. Lalu dia katakan lagi. Kata dia bahwa esensi ajaran kasih Yesus itu konsisten. Saya sudah bantah. Jangankan sampai ke ranah kalian yang katanya mengimani belum tentu menjalankan. Yesus sendiri yang mengajarkan konsisten. Buktinya mana? Dia katakan bahwa dia tidak menghakimi, tapi tiba-tiba dia menghakimi. Ini konsisten. Ketika kau bilang bahwa hanya Tuhan yang berhak menghakimi, Yesus sendiri mengaku kalau dia tidak menghakimi. Belum.
Ajaranmu itu yang kau terapkan pada dirimu mengatakan bahwa tidak boleh menghakimi, kan itu. Maka sejatinya kau tidak akan pernah melawan penjajah. Kau tidak akan berlaku apapun kepada orang yang telah memperkodok anak perempuanmu. Kalau ada ibumu ditampar, kau akan diam saja. Kau tidak akan menghakimi, kau akan berdiam diri. Paling kau telepon polisi Islam, paling kau minta tolong kepada kami umat Islam untuk menghajar orang-orang tersebut. Kau sebagai anak yang mamakmu ditampar di hadapanmu, kau hanya diam. Kau berdoa kepada Yesus. Itulah kerjaan kalian. Maka perlu umat Islam tahu, sadar betul, kalian jangan sampai termakan doktrin ini sehingga kita menjadi minoritas. Kenapa? Kita mayoritas saja, mereka tidak akan pernah membantu kalau ada penjajah datang ke sini. Mereka akan berdiam diri. Kalau mereka ikuti aturan pemerintah, fix. Aturan Tuhannya tidak berlaku lagi. Maka aturan pemerintah yang mengikuti aturan Nabi Muhammad telah diizinkan kalian berperang. Kalau kalian diperangi, akhirnya apa? Mereka akhirnya mau tidak mau ikut ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Inilah esensi ajaran yang betul, ajaran yang bisa diterapkan. Saya mau selesai. Saya mau closing. Saya mau closing. Saya lagi closing. Saya sudah selesai. Saya sudah closing. Maka ingat teman-teman, diam. Ketika saya setelah ini closing saya. Jadi teman-teman, ingat teman-teman, kenapa mereka menghujat ajaran baginda, tapi pada akhirnya mereka mau tidak mau akan ikut ajaran baginda. Coba perhatikan, tidak boleh kami bercerai. Lihat aktualisasinya, tunjuk kepada saya, apakah tidak ada satu negara pun yang mana orang Kristen bercerai? Dor, bohong, dusta, takia Korintus. Lihat, ketika mamaknya jangankan disentil, ditampar, dilirik orang saja, banyak orang Kristen yang bahkan membunuh orang lain. Ini yang namanya ajaran yang tidak bisa diikuti, ikhwah. Bagaimana dengan Islam? Islam itu ajaran yang relevan. Ketika kalian mendapatkan penghinaan terhadap diri kalian, sekedar penghinaan, tidak merusak diri kalian, tidak terusir kalian dari kampung kalian, tidak kurang uang kalian, maka apa? Maafkanlah. Bahkan dalam Islam, ketika orang tua kalian dibunuh, maka apa pilihannya dari Allah? Boleh kalian kisos, tapi lebih baik kalian meminta apa? Meminta denda, itu lebih baik. Bahkan dikasih pilihan oleh Allah. Karena dalam Islam ketika ada penjajah, telah diizinkan kalian berperang. Kalau kalian diperangi, relevan tidak? Dijalankan tidak? Dianggap baik tidak? Dianggap baik para pejuang. Bagaimana dengan siapa namanya yang menjadi pahlawan kita, yang mati untuk Nasution? Siapa namanya? Siapa namanya itu yang Kristen? Coba typing, lupa aku namanya. Siapa namanya itu? Pierre Tandean. Bagaimana dengan Pierre Tandean? Ketika umat Kristen sibuk mengatakan, kalian cuma takiyah. Lihat Pierre Tandean. Pierre Tandean berkata kepada PKI, aku Nasution. Itu takiyah untuk menyelamatkan Nasution. Kalau di Kristen itu berdosa, guys. Di Islam bahkan kalau dia Islam jihad fi sabilillah. Karena dia menyelamatkan orang lain. Inilah esensi ajaran yang betul. Ajaran ini bisa diikuti dan dijalankan. Apapun situasi dan kondisinya. Bagaimana mungkin ajaran tampar pipi kiri kasih kanan Tuhannya tidak menjalankan. Tahu-tahu juga tidak ada satupun aku melihat pernah ada orang Kristen yang ditampar pipi. Lalu kasih, no, yang kanan. No. Dari tahun Yesus mulai hadir ke dunia sampai detik ini, aku belum pernah melihat ada berita viral. Ada yang ditampar kasih pipi sebelahnya. Tak pernah ada. Bagaimana dengan umat Islam? Mari kita buktikan. Kalian ingat bagaimana seorang bapak dari Filipina, orang Islam, anaknya pengantar pizza dibunuh oleh seorang berkulit hitam. Ketika di pengadilan yang dia lakukan apa? Dia peluk itu anak. Kalian melihat seorang ibu muslim yang anaknya dibunuh oleh orang Kristen juga. Apa yang dikatakan? Dia maafkan. Ini viral. Laman fifa.co.id, CNBC merilis peristiwa ini. Ada. Tapi bagaimana dengan ajaran kalian? Nggak perlu kami klaim. Kami lebih kasih daripada. No. Islam itu dasarnya adil. Kami meletakkan siapapun pada tempatnya. Kami meletakkan marah dan ramah pada tempatnya. Kalian menghujat Nabi kami hantam kalian. Kami nggak perlu menghujat Tuhan kalian. Cukup kami bacakan apa yang ada dalam kitab kalian sebagai bukti bahwa kalianlah penghujat sejati. Inilah kami umat Islam, berusaha akademik. Apa yang kami ucapkan harus ada dasarnya, bukan hanya omong kosong yang kami ucapkan. Inilah Islam, agama rahmatan lil alamin, bukan rahmat untuk penjahat saja, tapi rahmat untuk korban, bukan rahmat untuk para pelaku kejahatan seperti umat Kristen, tapi juga rahmat bagi korban dan keluarganya. Lihat Kristen. Lihat Kristen. Apa kata Kristen? Tidak boleh orang jahat itu dilawan. Maka keadilan hanya kepada penjahat, tapi kepada korban tidak ada keadilan. Sudahlah korban orang Islam pula, mati masuk neraka pula. Sudahlah di dunia dia disiksa, tidak minum darah Yesus, mati masuk neraka. Seperti bagaimana Yesaya di dalam Yesaya pasal 14:21 dibunuh anak-anak kecil demi dosa nenek moyangnya. Adil ini. Inilah ajaran yang tidak relevan. Inilah ajaran yang saya katakan, boleh saya katakan, dari iblis.
inilah ajaran yang datang dari iblis. Pertama, merusak akal, merusak hati. Ini dari iblis. Merusak akalnya mana? Bagaimana mungkin secara akal ada orang yang menerima mamaknya ditampar pipi kiri lalu dia suruh mamaknya kasih yang kanan, Mak? Tidak masuk akal, tidak masuk hati nurani. Bagaimana orang yang benar, tidak pernah berbuat salah, dibunuh hanya untuk menyelamatkan para penjahat? Tidak masuk akal. Maka ketika kalian mengatakan bahwa ajaran kalian itu ajaran yang relevan, saya bantah bahwa ajaran kalian tidak masuk akal, tidak masuk hati nurani, tidak relevan karena tak mampu dijalankan. Tunjuk satu negara yang menjalankan hukum kasih. Tunjuk. Mana ada negara yang koruptornya dikasihi, didoakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hilanglah hantu kegelapan di dalam dirinya. Berubah kau jadi orang baik. Mana? Tunjukkan buktinya. Ada negara yang menjalankan ajaran kasih Kristen. Jangankan ajaran kasih Kristen, kalian tahu perang salib. Perang salib ya, ini kalian bilang ajaran kasih. Lalu kalian bagaimana lihat bagaimana inkuisisi, asimilasi paksa. Secara realitas gagal sudah kalian mengaku ini ajaran kasih. Bagaimana anak kecil ribuan ditusbol oleh para pendeta di setiap gereja merata. Portugal, Brazil, Austria, Australia, Amerika, rata semuanya. Lalu apa? Di lip service kalian tidak berguna bagi kami. Sama seperti laki-laki yang ingin mendekati perempuan. Sayang, abang sayang sama kau, Dek. Apa buktinya, Bang? Gak ada, Dek. Cuman ngomong aja, Abang, Dek. Matilah kau dimakan cacing. Inilah ajaran kalian. Bagaimana dengan Islam? Tanpa kami katakan kepada kalian ajaran kami relevan, ujung-ujungnya kau yang Kristen, giliran nanti ada penjajah, kau ikut ajaran Nabi Muhammad. Apa ikut kau berperang dengan kami? Karena kalau kau katakan kau nggak ikut, malu kau sebagai warga negara. Nampak kali pengecutmu, kabur kau ke belakang, berdoa kau di belakang, jadi tim hore kau. Kau pegang itu, bunga-bunga di belakang. Ye, umat Islam berjuang, kami berdoa di belakang. Apa itu? Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Jadi kalau kami umat Islam tegas, telah diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Jangankan Ustadz Alef yang laki-laki, jangankan si Fandi yang laki-laki. Gue, Riva, andai penjajah datang ke sini, pantang bagiku untuk mengalah. Pakai sapu ku hajar. Ini kami umat Islam, ya. Kalian lip service bilang ajaran kami ajaran kasih. Tai kucing, ajaran kasih. Tai kucing. Bagaimana kalian mau katakan ajaran kasih? Kalian mengasihi penjahat? Iya, bersekongkol dengan penjahat, melepaskan penjahat dari tanggung jawabnya sebagai orang jahat. Kalau memang ajaran kasih itu ajarannya relevan, tentu tidak ada lagi pengadilan. Tentu tidak ada lagi penjara. Tentu tidak lagi hukuman-hukuman. Bullshit. Bullshit ajaran itu, ya. Jadi tolong kalau bicara itu sesuai dengan kebenaran. Apa arti kebenaran? Adanya coherence, adanya kesesuaian antara yang diucapkan dengan yang dijalankan. Tuhan kalian aja ditampar pipi kiri nggak ngasih yang kanan kok. Jangan banyak cerita, ya. Jadi teman-teman, kenapa kita harus keras? Kenapa kita harus tegas? Kebanyakan dari teman-teman kita Kristen membolak-balikkan lidahnya, memutar-mutar ke sana kemari. Sementara yang kita tunjukkan adalah ajaran yang relevan. Betul enggak ajaran kasih ini ajaran relevan? Makanya aku bilang, Bang Zuma itu saya keren dengan statement Bang Zuma sama si Fandi. Bikinlah project jasa tampar pendeta. Ya, kita akan, umat Islam ada satu pekerjaan yang harus kalian lakukan. Izinkan umat Kristen masuk surga Bapak mereka. Buatlah jasa tampar keliling. Ya, biar mereka mengaktualisasikan ajarannya. Kalian datangi orang Kristen, kalian tampar-tampari mereka. Bikin di baju kalian. Jasa tampar keliling, jasa tampar keliling. Nah, datang, salam. Apa ini, Pak? Jasa tampar keliling. Mau ngapain? Saya mau nampar kalian biar kalian menjalankan agama kalian, biar cepat kalian bertemu dengan Papa di surga. Oh, iya. Tampar. Tunjukkan apakah mereka akan kasih sebelahnya. Jangan takut. Sakit nggak itu? Sakit. Umat Islam jangan takut. Mereka umat kasih. Mereka tidak akan menghakimi. Mereka jangankan ditampar, kalian perkodok anaknya, dikasih anak satu lagi. Kalian perkodok anak perempuannya. Lihat anaknya perempuan ada dua nggak? Kalian perkodok anak satunya, akan diberikan anak keduanya. Kebencian, Bu. Loh, itu ini kan konsekuensi imanmu. Ya udah bantah. Saya tanya. Itu sudah hasutan jahat itu. Loh, itu pemufakatan jahat. Yuk, ini bukan pemufakatan jahat. Ini aktualisasi ajaran kalian. Loh iya, saya ajak. Mari kita bantu. Saya live kan di YouTube dengan umat Islam. Bantulah kalian yang tidak punya. Loh,
Makanya bukankah dalam Iya, kitab itu harus mengajar memikul kebencian salib? itu. Loh, kok nggak mau menjalankan Bukan, itu agamanya? mengajar kebencian kok. Kok nggak mau Bukan menjalankan nyuruh orang. agamanya? Malu menjalankan agamanya. Bukan Malu, malu, Uni. tidak berani menjalankan Uni yang agamanya. malu. Saya Uni tanya, yang- loh, kok saya masa malu? iya orang Islam Saya mau seperti bantu kalian. itu? Saya bantu kalian loh. Bantu apa? Saya bantu Bro, kalian Bro, Amin, menjalankan mengajar ajaran kebencian, kalian. Loh, Bro Amin, Enggak, berarti Mas. kamu Ya. oke. Ya, Pak, Kalau oke. kita tunggu. Oke, Kapan oke. penamparnya itu? Kita Berarti tunggu. kamu percaya bahwa Kami ajaran ini tunggu mengajar. dari Oke, mana? diam. Saya tanya. Berarti kamu percaya bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah ujaran kebencian. Sepakat? Loh, jelas-jelas tadi Maka mengajar ajaran kebencian mula, loh. ajaran ujaran kebencian. Ajaran mula, Loh, ajaran ajaran kebencian. gimana sih? Kenapa? Ajarannya mengizinkan orang menampar, lalu tidak akan melawannya, lalu menyerahkan pipi kirinya. Kau pikir semua orang ini sama otaknya? Maka ajaran mula, ajarannya menyebabkan kebencian. Fake. Ajaran kalian bukan datang dari Tuhan. Inilah melindungi data diri. fakta. Membuat Terima alibi kasih. Loh, kok alibi? Uni bikin alibi sendiri. Loh, Jelas-jelas tadi Saya Uni yang tanya, mengajar kebencian. saya tanya Kita- sekali lagi. Ya, silakan, kita Pak. tunggu aja. Kita Apakah tunggu dulu saya pasukan tanya, itu. Pak Dede jangan banyakkan ceritamu kau. Jangan kau ditampar pipi kiri kasih kanan dicubit aja kau tak akan pernah mau. Udah banyak cerita kalian. Kami tampar muka Alah aku. banyak karena aku di depanmu ku tampar betul kau. Jangan banyak cerita kau datang ke sini. Iya, Banyak kami cerita. tunggu, Pak. Udahlah, ajaran cocongorlogi kalian itu tidak bermanfaat di hadapan kami. Di hadapan kami ini adalah realitas. Pasukan Tunjuk Uniripa yang Sherlock alamatmu. Coba tunjukkan alamatmu. Woi, kau Coba. oh, ini jauh ke sini, Bro. Tunjuk alamatmu, biar kami ada Alamatku. datang. Tunggu alamat. Aku di si- Tunjuk aku alamat. borong aku. Buka alamat, sebutkan alamat biar orang seborong-borong Islam datang menamparmu cepat. Weh, Coba nggak bisa. tunjukkan alamatmu. Tengok kau pendusta. Katanya kau siap untuk ditampar. Giliran diminta alamatmu kau nggak kasih. Penipu. Domba, penipu dalam nama agama. Loh, Coba ini harus alamat dewasa gua ada lengkap juga. kok. Itu. Nah inilah kalian penipu. Kalian ini pendusta. Ketika kalian mengatakan Aku serius ini jujur aku. Udah apa aku Mana? Nggak ada suaranya. kalau kau memang betul-betul tidak takut dan mengamalkan ajaranmu, coba kau tunjukkan alamatmu di bawah. Kau sebutkan alamat lengkapmu, biarkan orang-orang yang dekatmu menamparmu karena membantu kau menjalankan imanmu. Kami membantu kalian supaya cepat masuk surga. Cepat, tuliskan di bawah. Oke. Sekali lagi. Itu mengajarkan orang berbuat jahat loh itu. Sekali lagi. Kalau orang itu menampari kita berarti orang itu mengejar Oke, surga. saya jawab ya. Iya. Tuhanmu Itu yang mengajari mengajarkan kejahatan itu. Tuhanmu yang mengajarkan Nggak mengejar kejahatan. surga katanya tadi. Tuhanmu yang mengajarkan kejahatan. Saya buktikan ya. Kenapa saya katakan Yesus yang mengajarkan kejahatan? Karena Yesus yang membiarkan para penjahat dengan menyelamatkan mereka. Dia yang bersekongkol dengan orang jahat. Karena dia datang untuk orang-orang jahat, menyelamatkan orang-orang jahat. Artinya Tuhanmu bersekongkol dengan orang jahat. Maka saya katakan, Kristen adalah agama terbaik untuk para penjahat. Maka saya katakan, kalian supaya kalian mengikuti ajaran Yesus, kami buka jasa tampar keliling. Kau Par Dede, katanya kau berani, tunjuk alamatmu. Tunjuk alamatmu di bawah. Tunjuk alamatmu di bawah. Katanya kau berani, diam kau, banyak bicara tapi nggak ada bukti. Inilah kalian laki-lakinya Kristen, ngomong nggak ada yang bisa dipegang ngomongannya. Katanya berani ditampar, sini, nggak taunya diminta alamatnya, banyak kali ceritamu. Ya inilah kalian. Jadi saya hanya membuktikan ke hadapan publik bahwa kalian itu hanya lip service, omdo. Hanya omong doang. Omdo kalian kayak buaya darat yang mendekati janda kalian. Biawak kalian itu. Lanjut. Ya. Pesan saya ya, ini kan hanya debat ya. Diskusi saja bukan debat. Apa yang tadi disampaikan hanya muatannya untuk mengcounter argumentasi, bukan perintah atau ajaran. Jadi hal-hal yang seperti itu tidak boleh diikuti. Misalnya menampar lah tanpa alasan, bahkan tanpa sebab, bahkan menggunakan Saya tanya bro, alibi Alkitab kalau sebagai ada yang menamparmu, kau kasih nggak sebelahnya? Kau kasih nggak ya sebelahnya? nggak bisa dong. Enggak, Nah, ya perbuatan sudah. seperti itu tidak boleh. Perbuatan seperti enggak. Bang God, lanjut ya God, lanjut God. Ini Gini, kita. Oke, saya jawab. Enggak, udah, sama saya sudah selesai, sudah closing. Bang God Nggak sama bisa. Bang Umi Ustadz tadi Alif. sudah mengujar Apa? kebencian itu. Loh, ajaranmu bahkan Loh, Yesus saya- sendiri mengatakan, barang makanya siapa saya tidak bilang. membenci ibunya, Sejak- ayahnya, bapaknya, Loh, Yesus fitnah yang mengajarkan lagi. kebencian. Loh, dalilnya ada nih, saya kasih datanya.
Enak aja sih Masih mengajarkan ngomong. kebencian. Aku udah nunggu padahal pengen ngomong tapi ya Iya, sudah, silakan kalau lanjut hanya saja. cuma Silakan, sekedar silakan, curhat silakan. seperti tadi, nggak perlu diomongkan. Kupikir data yang mau kutunjuk Nah, jenengan bantahannya. itu sudah fitnahnya sudah banyak Ya udah saya sekali tanya, gitu loh. kalau seandainya umat Kristen diajarkan tidak apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, diajarin nggak? Iya, secara Baik nggak simbolisnya itu? seperti Ya, itu. Jadi secara gini, simbolis itu maksudnya apa? Benar-benar baik, dilaksanakan gini, atau gini. nggak dilaksanakan? Ya. Atau ajaran Ya. tepu-tepu aja? dengerin. Ah, Sudah ajaran kasih secara moral dan etika itu mengurangi konflik dan kekerasan. siapa yang bilang Ya. itu? Siapa yang bilang? Secara etika mengurangi Saya konflik tanya dan yang bilang kekerasan. siapa? Yang bilang siapa? Ya pengajaran toh. Ya mana? Datanya mana? Pengajaran dari mana? Itu. Dari Cahyono. Nah, sekarang bukan dari Cahyono. Ya udah, siapa yang ngajarin? Di dalam pengajaran orang Kristen. Yang ngajarin Secara siapa? moral Yang dan saya etika, tanya yang aduh, ditanya ajaran yang ngajarin kasih siapa? ini Ah, mengurangi konflik dan kekerasan. yang bilang siapa? Siapa yang bilang? Karena kasih mengajarkan Aduh, pengampunan, yang bilang siapa? mengajarkan toleransi, Yuk coba tunjukkan dan mengajarkan mana pemahaman. mana jurnal Jadi, ilmiah yang kalau mengatakan nilai-nilai ini diadopsi, aduh, ini orang ngomong opo, hayalan yang kamu bicarakan di sini. Mana data jurnal Hayalan ilmiah piye? yang mengatakan, ya saya tuntut sama kamu sekarang. Mana jurnal ilmiah yang mengatakan berkat ajaran tampar pipi kiri kasih kanan maka kejahatan di mayoritas Kristen berkurang? Tunjukkan. Mana data jurnal ilmiahnya? Mana? Ya udah diam ya. Diam, nggak usah banyak bicara. Oke? Nggak usah banyak bicara. Saya tanya, mana jurnal ilmiah yang mengatakan berkat ajaran tampar pipi kiri kasih kanan, penjahat semakin berkurang, kehidupan umat Kristen semakin damai? Mana itu? Oke. Lip service. Jurnal ada. Mana? Jurnal positif psikologi. Tunjukkan. Ya, Kalau memang coba apabila cari, mana? cari aja, Kaitannya cari saja di Google ya. Udah, Ini diam. nih, Diam, saya nggak mau buang-buang waktu. pembahasannya dampak Udah. positif dari kasih dan belas kasih. Ya mana Kepada tampar pipi kiri kasih kanan itu umat kasih. Sejak kapan? Kalau kasih saya sepakat. Kasih itu tidak ada tampar pipi kiri kasih kanan. Kasih itu tunjukkan kepada saya. Kasih apa tadi kan nggak sepakat. Gimana Apa sekarang definisi jadi kasih? sepakat? Definisi kasih apa? Loh, kasih itu bukan tampar pipi kiri kasih kanan, itu botol, itu goblok. Botol gimana? Kasih itu secara adalah simbolis. kasih coba saya tunjukkan. Kasih. Definisi kasih KBBI. Cepat. Tiba-tiba sekarang Loh, ajaran saya Uni. loh, kamu Tadi bilang kan saya bukan. bicara ajaran tampar pipi kiri Jadi kasih tadi kan kanan. Uni ajarannya bukan Saya ajaran bicara kasih. tentang ajaran pipi kiri Boleh kasih kanan. membahas gimana sih? Loh, Iya. saya tanya Dari tadi kan tentang Uni ajaran bilang, tampar. boleh Kalian membahas. jangan menipu kami lah dengan mengatakan ajaran tampar pipi kiri kasih karena itu ajaran kasih. Itu bukan ajaran kasih tapi ajaran botol menurut kami. Kenapa? Kalau itu ajaran kasih itu buat penjahatnya tapi bukan kasih kepada korban. Itu tidak adil ya. Kasih, perasaan sayang, cinta, suka, menanggung rindu. Ya, ini kasih. Mempunyai rasa kasih dan sayang. Sementara Yesus mengajarkan apa? Kalau kalian ditampar pipi kalian, kasih yang kanan. Itu bukan kasih, itu namanya bunuh diri. Ya, udahlah. Jadi kalau kamu mau mengadakan sebuah statement, bawa dasarnya. Minimal kamu mengerti arti etimologi dan terminologinya. Ya, dari tadi ngawur, entah sembarangan. Giliran dibantu untuk menjalankan agamanya, kalian bilang kami mengujar kebencian. Padahal kalian mengatakan, apabila ditampar pipi kiri, kasih yang kanan. Kami mau bantu kalian menjalankan agama kalian. Makanya kami mau buka jasa keliling, tampar pipi kiri supaya kami dikasih yang kanan. Nggak mau kalian? Berarti kalian semua ini bullshit, Om Do. Ya, silakan. Lanjut, Derlan. Ya. Katanya intelek, tapi memahami seperti itu saja. Loh, ya udah kalau gitu apa Malah makna tampar pipi menimbulkan kiri kasih fitnah. kanan? Ya udah apa arti tampar pipi kiri kasih kanan? Jadi gini, ini mengajarkan pengikutnya untuk merespon dengan kasih bukan dengan balas dendam. Tampar pipi kiri Dan kasih kanan untuk itu artinya menunjukkan apa? pengampunan dan toleransi. Kalau Itu ditampar maksudnya. pipi kiri, kasih yang kanan, itu artinya adalah ketika ada orang jahat kepadamu, biarkan mereka sekali lagi berbuat jahat. Ini artinya kau memberikan orang lain kesempatannya untuk berbuat jahat lagi, bukan kasih. Itu yang salah. Kasih itu apa? Ketika ada orang menamparmu, kau tidak membalasnya. Dengar, jangan stupid lah. Ketika ada orang menampar saya tidak harus menampar orang itu. Tapi saya tidak juga kasih yang sebelahnya. Kalau saya kasih yang sebelahnya, artinya saya kasih dia kesempatan untuk berbuat jahat lagi. Artinya saya tidak kasih dengan dia. Saya justru menjadi asbab dia berdosa lagi. Ini botol. Kalau saya yang disebut dengan kasih, saya ditampar bro admin tanpa ada alasan, maka saya akan katakan,
Oke, mungkin kau khilaf. Saya maafkan engkau kali ini. Saya tidak perlu balas kau. Ini ajaran yang betul. Ini diajarkan dalam Islam. Apa kata-katanya? Maafkanlah. Tapi nggak ada Allah kasih. Kata Allah, kalau kau ditampar yang kiri, kasih yang kanan ya Rifa. Ini namanya kesempatan kedua kali orang berbuat jahat. Nah sementara ajaranmu ajaran tampar pipi kiri kasih kanan, itu yang gue bahas. Sejak kapan ajaran tampar pipi kiri kasih kanan bisa dikatakan ajaran kasih? Ajaran kasih. Katanya ajaran kasih. Kasih tampol. Itu yang aku maksud ya. Silakan Derlan, Ya, itu udah secara diam-diam. simbolis. Udah Itu simbol. secara Oh, simbolis. simbolis. Ngomonglah kalau itu cuma ajaran yang diada-adakan yang nggak bisa diikuti. Ngomong tadi selesai. Simbolis Simbolis doang berarti. Yesus sendiri sudah membuktikan kok. Yesus Mana? sendiri Ketika dia memberikan ditampar, contoh coba. dalam Oke. hidupnya. Yohanes Dalam 18. penyaliban, ketika Yesus itu bukan dihina, memberi disiksa, contoh. Dia tidak membalas. Dia tidak membalas, tidak memberikan sebelahnya. Kau. Coba ketika Masa Yesus TV kok ditampar. dengan Nih. sebelahnya terus loh. Katanya intelek, Dalilnya tetapi itu. dibilang secara Coba. simbolis, tidak Oke, mengerti. simbolis itu maksudnya apa? Simbolis itu maksudnya apa? Ya, intinya kita tidak boleh membalas. Di mana di mana Dengan kejahatan terminologi yang ya? sama. Siapa yang ngajarin kau bahwa arti ditampar pipi kiri kasih kanan sama dengan tidak membalas? Siapa yang ngajarin kau? Itu secara simbolis jika Mana kita datanya? Mana ilmiahnya? Kok kata-katanya Siapa yang ngajarin? orang intelek? Loh, Masuk gitu aja nggak intelek ngerti. kok nggak ngerti? Sejak kapan tampar pipi kiri kasih kanan artinya jangan membalas? Koplak. Secara simbolis. Udah. Entah apa aja lah ini. Masa ditampar pipi kiri kasih kanan sama dengan artinya tidak membalas? Tidak membalas itu berdiam diri, tidak bergerak, diam kau. Ini ditampar pipi kiri kasih kanan. Udah diam. Benar mutar. Udah. Si Derlan lagi. Muter-muter. Derlan silakan. Apa aja katanya. Ditanya siapa yang jelasin nggak mampu menjelaskan. Oke, Derlan. Udah diam. Saya lagi bicara dengan Derlan. Kalau dari aku nih, kalau ibaratkan tampar Ya, pipi izin kanan, dulu, izin dulu. harus pipi kiri itu, yang setahu aku itu ajaran ibaratkan kita jangan membalas apa yang orang perbuat sama kita, itu artinya. Oke, dari Dan mana? juga- Oke, siapa yang ngajarin begitu, Dek? Siapa yang mengajarkan Ngajarin begitu? di agama Kristen. Ya, di mana Ibaratkan tertulisnya? kayak macam ibaratkan gereja lah, gereja dibakar kan. Adekku, di mana tertulisnya? Jangan kau bawa geraja yang dibakar. Banyak antara kalian yang saling membakar juga. Saya tanya, Ya, itu di lah, mana itu. pengajarannya Cuma kan tertulis? Kalau biar saya kita lah, mana? kasihilah sesamamu manusia. Ya, mana? Dirimu Bacakan. sendiri. Tampar pipi kiri kasih kanan sama dengan artinya tidak Itu membalas yang ngajarin siapa? Ibaratkan, itu perkataan. Perkataan bijak, loh. Ibaratkan. Berarti itu cuman omdo berarti ya, omdo ya. Bukan berarti ibaratkan tangan itu yang menampar, bukan. Kamu bilang begini tadi ya, coba dengarkan. Ketika kamu mengatakan tampar pipi kiri kasih kanan artinya tidak membalas. Siapa yang mendefinisikan seperti itu? Itu artinya loh, Kak. Iya, yang ngajarin kau artinya begitu siapa? Kau tahu tidak dalam Amsal pasal 35? Di situ dikatakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, bersandarlah kepada apa yang Tuhan firmankan. Kapan Tuhan mau mengajarkan yang dimaksud dengan tampar pipi kiri kasih kanan artinya tidak membalas? Di mana dalilnya? Tunjukkan. Dalilnya adalah di Alkitab. Aku kurang Mana? paham aja Baca. Kalau kurang paham jangan bicara. Makanya aku bilang kalian nggak tahu bicara tapi namanya sok tahu. Itu loh. Oke. Sok tahu Matius cuma 5. ibaratkan tampar itu Diam. bukan berarti tangan menampar. Entah apa pengertian sendiri yang kau bawa. Aku minta datang, aku tunjukkan. Bro admin, berapa tadi Matius? Matius 5:39. Matius 5:39. Oke. Kita bahas begini. Bawa data, bicara dari congor aja ngapain kami dengarkan, nggak ada gunanya. Doktrin kalian lah. Lihat ya. Matius pasal kelima nomor 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ya, pertama kalian dilarang melawan. Oke, apa proses selanjutnya? Melainkan siapapun yang menampar pipi kiri kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Artinya bukan hanya melawan, ada dua tindakan yang harus kau lakukan. Pertama, jangan kau lawan. Yang kedua, kau berikan pipi yang sebelahnya. Yang kutanya, ketika pipi kiri yang sebelahnya kau berikan, siapa yang pernah mengamalkannya? Yesus sendiri tidak. Buktinya, nih, kutunjukkan ya. Nih, omdo aja ini. Nih, kutunjukkan. Bentar ya. Kalau cuman omdo aku pun pandainya. Gak perlu Tuhanmu turun ke dunia. Biar aku aja yang mengajarkan kalian. Ya, kita lihat di sini. Yohanes pasal 18 nomor 22 ya. Mana dia? Yohanes 18 nomor 22. Nah ini nih. Tuhan ngajarin tapi nggak menjalankan.
Udah jadi manusia pula dia. Katanya suri tauladan. Tauladan apaan? Nah, tengok ini. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Di mana dia memberikan pipi sebelahnya? Pertama, dia tidak melawan. Oke lah, dia ikuti ya, dia tidak melawan. Kedua, dia ikuti tidak perintah selanjutnya. Berikan pipi kirimu. Mana? Dia kasih nggak pipi kirinya? Kalau tidak melawan, betul, dia nggak bisa melawan memang. Kuakui itu. Tapi kalau memberikan pipi sebelahnya, mana? Kalian lip service. Udahlah, capek aku. Ajaran kasih apa? Kasih mati. Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. Bro admin, berhenti menyesatkan umat, bro admin, dengan argumen yang tidak berdasar. Bawa data kalau bicara ya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.